Hai, hari ini kita akan bicara tentang konten film pendek. Di mana konten film pendek itu sangat berpengaruh pada channel YouTube kita. Karena di dalamnya ada sekumpulan orang-orang yang nantinya akan meng-share ke temannya masing-masing tentang video kita. Dan itu akan lebih mempermudah daripada kita meng-share secara sendirian. Dan membuat konten film pendek sebenarnya tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Karena di situ kita tidak cuma harus menguasai yang namanya kamera. Yang lebih penting kita harus menguasai yang namanya alur cerita. Dalam konten film pendek, di sini kamera menjadi sebuah jembatan yang menyampaikan objek kepada penonton. Kamera merekam objek atau aktor, artis, background dan sebagainya, lalu disampaikan kepada penonton. Seakan-akan kamera itu menjadi mata daripada penonton. Jadi kita harus tahu penonton ingin melihat objek dari mana. Apakah dari bawah? Apakah dari atas? Apakah secara full body? Atau secara potret? Di mana potret itu hanya menampilkan wajah yang sangat jelas sekali. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana cara kita untuk membuat konten film pendek. Pertama yang harus kita kuasai adalah alur cerita. Jadi sebelum proses pembuatan video, kita sudah membuat yang namanya naskah. Di sana kita mengatur si A menjadi aktor antagonis atau protagonis. Di sana kita atur si A berperan sebagai bapak atau sebagai anak. Lalu kalau naskah sudah kita buat dan aktornya sudah kita tentukan, mulailah proses pembuatan video. Nah, di sini yang banyak terjadi sebuah kesalahan. Ada banyak orang-orang yang tidak paham bagaimana posisi kamera yang benar. Secara teori saya, dalam memposisikan kamera, ambillah dua rotasi. Rotasi yang pertama, kita mengambil secara jauh atau full body. Jadi yang tampil di dalamnya adalah background dan objek. Contohnya seperti ketika aktor masuk, menceritakan tentang latar dan suasananya seperti apa. Itu pertama. Setelah latar itu terekam, barulah masuk ke portrait atau menampilkan wajahnya. Supaya penonton itu juga jelas melihat objeknya seperti apa. Atau pemainnya seperti apa. Dan posisi kamera yang jarak jauh yang di sana menampilkan latar, suasana dan sebagainya, kita harus tahu posisinya. Ada yang mengambil posisi dari atas, ada juga yang mengambil posisi dari bawah. Tapi yang lebih umum itu banyak orang yang menggunakan yang dari atas. Sehingga yang terlihat di dalamnya adalah atap rumah, tanah, kursi, alam dan sebagainya. Dan durasinya juga sebentar, seperti 10 detik dan 15 detik lah begitu. Setelah itu kita langsung masuk ke dialog. Dimana pada adegan dialog ini kita cuma menampilkan portret atau wajahnya saja. Supaya ketika objek mengucapkan sesuatu itu jelas nampak di kamera. Mengenai ekspresi, bentuk wajah, apakah objeknya marah, apakah objeknya sedih, begitu. Baru setelah dialog itu selesai, mundur lagi kamera. Di mana waktu itu kita mengingatkan penonton tentang latar dan suasana kejadian secara jarak jauh. Dan yang paling penting adalah posisikan kamera itu sesuai dengan tinggi si objek. Biasanya itu sejajar dengan mata. Jadi kalau posisi objek seperti ini, kameranya harus ada di samping sini, posisinya kepada mata. Kalau objeknya menghadap begini. Kan biasanya kalau orang lagi berbicara berdua, yang satunya ngadep ini dan yang satunya ngadep gini kan ya. Jadi pertama kita rekam yang ngadep sini dulu dari sana. Dan kemudian kita rekam orang yang duduk di sini, rekam dari sana. Posisikan tinggi kamera harus sejajar dengan mata. Karena di situ penonton ingin melihat wajah kita, ekspresi wajah kita. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah aktor atau objek tidak boleh melihat ke kamera. Supaya tidak terkesan bukan film pendek lah. Kalau menghadap ke kamera itu bukan film pendek, tapi pidato. Karena berbicara kepada kamera, sedangkan kamera itu adalah mewakili orang banyak. Dan hal seperti itu juga dikatakan ada hal yang dinamakan orang ketiga dan orang kedua. Jadi kalau misalkan orang kedua itu kita berbicara langsung dengan kamera, sedangkan orang ketiga itu seakan-akan kamera itu hanya melihat kita. Dan di sana kita tidak berbicara dengan kamera, tapi berbicara dengan lawan main atau acting dengan si A dan si B begitu. Dan ada lagi yang terakhir yang perlu diperhatikan. Mikrofon atau suara. Jadi suaranya harus jelas ya. Selain gambar yang harus jelas, suara juga harus jelas. Supaya penonton itu mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Begitu. Jangan lupa, suasana itu akan diangkat oleh suara. Terima kasih. Saya Rafiq Muhammad. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Sampai jumpa.